wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Kita akan membahas tentang permasalahan haid ya dengan beberapa materi pengayaan dan juga akan saya upayakan untuk dilengkapi dengan contoh-contoh terkait. Jadi pembahasan mengenai haid ini ya tidak terlepas dari pembagian darah yang keluar dari rahim seorang perempuan. Karena haid ini juga termasuk darah yang keluar dari rahim perempuan. Darah yang keluar dari rahim perempuan ini ada 3 macam. Damul haid atau darah haid, damun nifas atau darah nifas, kemudian damul istihadhah atau darah istihadhah. Pengertian haid sendiri adalah ad-dam al-khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababil wiladah. Jadi darah yang keluar dari rahim perempuan, dari kemaluan perempuan ala sabilis sihhah. Bukan karena penyakit, tetapi dalam kondisi sehat. Kenapa? Karena memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Kodratnya perempuan adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu. Jadi bukan karena melahirkan, bukan karena penyakit, tapi memang ya rutinitas yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum perempuan itu mengalami hal itu. Nah, dan darah haid ini ada batas minimal, ada batas maksimal, dan ada batas pada umumnya atau kebiasaannya seperti apa. Ya, minimalnya 24 jam. Ini nggak apa-apa, kita sambil merefresh memori kita ya, mengupgrade memori kita. Minimalnya 24 jam secara terus-menerus. Atau terputus-putus tetapi dalam masa 15 hari. Itu minimal. Artinya gini, kalau seandainya orang perempuan keluar darah dari kemaluannya, keluar mulai dari jam 1 sampai jam 12, jam 1 siang ya ini ya, sampai jam 12 siang hari berikutnya misalnya, maka di situ berarti dikatakan darah haid. Nah, karena itu batas minimalnya. 24 jam secara terus-menerus atau secara terputus-putus dalam kurun waktu 15 hari. Hari pertama 5 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 10 jam, hari ke berikutnya 5 jam umpamanya. Ini kan sudah 25. Sebelum mencapai batas 24 jam dalam 3 hari ini, maka bukan dinamakan dalam 4 hari ini, contoh yang saya sebut tadi, bukan dinamakan dengan darah haid. Tetapi apabila sudah mencapai sudah mencapai batas minimal yaitu 24 jam terputus-putus ya dalam kurun waktu 15 hari, maka pada saat itulah dinamakan dengan darah haid. Itu batas minimalnya, batas maksimalnya 15 hari, kemudian pada umumnya adalah 6 atau 7 hari. Kasus-kasus yang terkait dalam permasalahan haid adalah bahwa perempuan yang melihat darah yang keluar dari kemaluannya, maka di sini dia menjauhi perkara-perkara yang dijauhi oleh perempuan yang haid. Jadi tadi saya sebutkan ketika darah keluar dan belum mencapai batas minimal, yaitu 24 jam. Misal keluar masih 1 jam, atau 2 jam, atau 5 jam, katakan seperti itu. Apakah ini dinamakan dengan darah haid? Jawabannya tidak. Masih belum disebut dengan darah haid. Tapi apakah perempuan di sini sholat? Enggak. Apakah perempuan di sini puasa? Enggak. Apakah perempuan di sini bisa melakukan hubungan badan dengan suaminya? Enggak. Kenapa? Karena perempuan ini, yang keluar darah ini, dia menjauhi perkara-perkara yang dijauhi oleh perempuan yang sedang haid. Jadi tidak menunggu mencapai darahnya ini mencapai batas minimal, yaitu 24 jam darah. Tapi ya gitu, kalau seandainya berhenti dan kurang dari batas minimal, maka di sini tadi kan kita sebutkan dia tidak sholat. Di sini dia mengkodok sholat-sholat yang ia tinggalkan. Jadi misal perempuan, misal jam 11 keluar misalnya, keluar. Kemudian keluar terus sampai asar. Sampai jam 3 umpamanya keluar. Itu kan sudah masa asar di sini. Bagaimana sholat zuhurnya ini kan, atau ini kan dalam kondisi keluar darah. Pada saat waktu zuhur, karena darah sedang keluar, maka dia tidak melaksanakan sholat zuhur. Tetapi karena dia berhenti
di waktu asar dan belum mencapai batas minimal, maka dia mengqadha salat duhur. Atau contoh lebih jelas lagi adalah ketika darah ini keluar jam 11 atau jam 10, terserahlah, sebelum duhur pokoknya. Keluar terus sampai waktu maghrib. Sampai waktu maghrib. Berarti di sini pada saat tadi keluar, dia tidak sholat duhur. Kenapa darahnya keluar? Dia tidak sholat asar. Kenapa? Karena darahnya masih keluar. Nah, ketika maghrib berhenti, kita lihat dari 11 sampai maghrib, ini maghrib katakan jam 5 lah. Ini kan masih belum 24 jam. Berarti sholat duhurnya dia tidak sholat pada saat keluar tadi, asarnya juga demikian. Tapi pada saat maghrib karena darah sudah berhenti, maka di sini dia mengqadha sholat duhur dan sholat asar. Kenapa? Karena belum mencapai batas minimal. Tapi di sini pada saat berhenti di sini tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi, tidak harus mandi. Cukup dia ini mencuci kemaluannya. Kenapa? Karena darah yang keluar ini masih belum dinamakan dengan darah haid. Kenapa? Karena masih belum mencapai batas minimal haid, yaitu 24 jam. Sampai sini paham ya? Permasalahan berikutnya, ini permasalahan yang kedua. Kalau seandainya perempuan ini perempuan yang sudah keluar darah, ya, dan ukuran darahnya ini sudah mencapai batas minimal, yaitu 24 jam, baik yang nyambung, seperti contoh yang saya sebutkan tadi, ataupun terputus-putus. Ya, ketika sudah terputus-putus, maksudnya hari pertama 10 hari, hari kedua 10 hari, 20 kan? Masih belum mencapai batas minimal. Hari ketiga, katakan 5 hari, sudah mencapai batas minimal. Maka di sini, ketika terputus, pada saat sudah mencapai batas minimal di sini, maka di sini dia harus mandi. Dia harus mandi. Kalau sudah terhenti, maka dia harus mandi. Mandi, waktunya sholat-sholat, kalau misalnya mendapati puasa, ya puasa, dan kalau suaminya minta berhubungan badan, ya harus layani. Mandi. Jadi bedanya dengan yang pertama adalah dia di sini mandi. Dan di sini, kalau seandainya kayak cat tadi ya, kalau misalnya sudah mencapai batas maksimal, dan pada saat duhur tadi keluar, pada saat asar tadi keluar, kan tidak sholat kan? Ini bagaimana? Apakah wajib diqadha? Jawabannya tidak wajib diqadha. Jadi ketika sudah mencapai batas minimal haid, maka sholat yang ditinggalkan tadi, yang sedang keluar darah tadi, itu tidak wajib diqadha. Beda dengan permasalahan sebelumnya. Kalau permasalahan sebelumnya itu wajib diqadha karena belum dianggap darah haid. Tapi kalau sudah mencapai batas minimal, maka sholat-sholat yang ditinggalkan ini wajib diqadha. Sholat-sholat yang ditinggalkan ini tidak wajib diqadha kalau sudah mencapai batas minimal haid. Dengan perincian tentunya, karena kalau seandainya berhentinya di sholat yang kedua, di sholat tertentu dan bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, maka berarti wajib diqadha. Perincian seperti itu. Kalau puasa tetap mau belum mencapai 24 jam atau sudah mencapai 24 jam, maka di sini wajib diqadha kalau puasa. Tapi kalau sholat ada perinciannya. Itu. Kemudian kalau seandainya setelah berhenti darah, kemudian kembali lagi, darahnya keluar lagi. Jadi misal tadi contohnya hari pertama 10 jam, hari kedua 10 jam, 20 jam ya. Hari ketiga 5 jam, 24 jam, sudah mencapai batas minimal. Kemudian berhenti katakan hari keempat, kelima, keenam ini tidak keluar sama sekali. Hari ketujuh keluar, maka berarti ini adalah kelanjutan dari haid sebelumnya. Karena masih dalam batas 15 hari. Jadi kalau dia misalnya di hari keempat, kelima, keenam dia puasa, atau dia sholat, berarti sholatnya ini jatuh pada masa dia sedang haid. Hanya saja tidak keluar. Puasanya berarti jatuh pada masa sedang haid. Berarti sholatnya bagaimana? Sah apa tidak sah? Tidak sah. Karena perempuan yang haid sholatnya tidak sah. Puasanya bagaimana? Puasanya juga tidak sah. Tapi apakah berdosa? Tidak, karena dia menghukumi secara zahir. Karena boleh jadi ini nggak keluar pada hari ketujuh. Kan boleh jadi kan dia suci terus kan. Itu. Jadi misal dikasih contoh di sini. Perempuan lihat darah 5 hari. Secara terus-menerus. Sudah mencapai batas minimal.
kemudian darahnya terputus. Apa yang dia kerjakan? Di sini dia harus mandi, sholat, puasa, ya. Kemudian setelah 4 hari lihat darah lagi. Lihat darah lagi. Kemudian sudah selesai, tidak keluar darah lagi. Ya. Jadi saya ulang ya, kasusnya adalah perempuan lihat darah selama 5 hari secara terus-menerus. Kemudian terputus. Sudah mencapai batas minimal atau terputus, ya berarti pada saat terputus dia mandi, dia sholat, dia puasa. Kemudian setelah 4 hari, jadi kan terputus ya, 4 hari terputus. 4 hari berikutnya, ini dia melihat darah lagi. Seperti itu. Tapi yang dengan syarat tidak berlanjut sampai lebih dari 15 hari. Kenapa? Karena batas maksimal haid adalah 15 hari. Jadi kalau 5 hari keluar. 4 hari enggak keluar sama sekali. Berarti 5 tambah 4 berapa? 9. 9. Hari ke-10 keluar misalnya. Hari ke-11 keluar. Hari ke-13 keluar. Hari ke-14 keluar. Hari ke-15 keluar. Sudah selesai, enggak keluar lagi misalnya. Atau misalnya hari ke-14 berhenti. Hari ke-13 berhenti. Yang penting pokoknya tidak sampai melampaui 15 hari. Maka ini berarti darah haid. Darah haid. Darah haid. Jadi masih melanjutkan hukum sebelumnya. Maka di sini dia diperintahkan untuk mengqadha puasanya saja. Dia diperintahkan untuk mengqadha puasanya saja. Jadi waktu-waktu di mana darahnya keluar dan dia tidak sholat, pada masa haid ini dia tidak wajib mengqadha. Tapi kalau seandainya berhenti di waktu sholat tertentu dan bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, kalau sholat sekarang kan dia sudah berhenti kan, tidak keluar darahnya, dia wajib sholat. Kalau sholat sebelumnya begitu juga wajib diqadha. Kenapa? Karena bisa dijamak. Walaupun tidak cukup waktunya. Ini yang permasalahan di Mukhtasar itu. Fa in tara mani'un ka haidin ba'da ma madha min waqtiha ma yasa'uhu wa tuhruha nahwi salisin lazimu qada'uha. Itu. Au zalal man'i wa qad baqiya min al-waqti qadru takbiratin lazimathu. Itu maksudnya. Jadi yang Masya Allah, ini kitabnya Syekh ini ringkas, padat, bagi orang yang paham, penjabarannya luar biasa. Bagaimana kalau seandainya di waktu yang 4 hari yang contoh yang saya sebutkan tadi itu kan nggak keluar darah. Apakah boleh dia berhubungan badan dengan suaminya? Boleh. Apakah suaminya berdosa? Enggak. Apakah perempuan ini berdosa? Enggak. Kenapa? Karena dia melakukan hubungan badan pada saat darahnya ini terhenti. Dan boleh jadi nanti terhenti seterusnya. Kan dia menghukumi secara zahir saja. Taib. Bagaimana seorang perempuan itu tahu bahwa ini haidnya berhenti? Ngeceknya bagaimana? Caranya adalah dengan memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, ke dalam lubang vaginanya. Kalau seandainya keluar setelah dimasukkan sebagaimana mestinya, maka berarti sudah bersih. Ya berarti terputus darahnya. Gitu. Seperti itu cara ngeceknya. Kalau mau ngecek, kalau seandainya tanpa seperti itu dia sudah tahu ya sudah. Tapi kalau mau ngecek caranya seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya ini ada permasalahan ini? Bagaimana kalau seandainya seorang perempuan melihat darah kurang dari 15 hari? Permasalahan berikutnya, ada perempuan lihat darah haid ya, kurang dari 15 hari. Tapi ini dia punya kebiasaan haidnya ini 7 hari atau 6 hari. Ya seperti itu, tapi kok ini kok tidak seperti biasanya. 8 hari, 9 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari, 13 hari, 14 hari. Pokoknya tidak sampai melampaui 15 hari. Ya. Bagaimana ini? Maka jawabannya ini semuanya adalah haid. Ini semuanya adalah haid. Tapi kalau seandainya melampaui 15 hari,
Jadi biasanya 7 atau 6. Terus ini keluar terus sampai lebih dari 15 hari. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Maka ini perinciannya seperti yang sudah lewat sebelumnya. Dia mumayyizah atau ghair mumayyizah. Mumayyizah atau ghair mumayyizah. Kalau mumayyizah, ya berarti yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadhah. Kalau ghair mumayyizah berarti ya apa? Kembali kepada kebiasaannya. Kembali kepada kebiasaan. Ya di sini mustahadhah. Jadi intinya gini, mustahadhah itu ya orang keluar darah haid lebih dari batas maksimalnya, itu istihadhah. Istihadhah ini ada istihadhah dalam masalah haid, ada juga istihadhah dalam masalah nifas. Jadi kalau orang keluar darah lebih dari 15 hari, istihadhah berarti. Kalau dia keluar darah lebih dari 60 hari, berarti istihadhah berarti. Jadi lihat, kalau terpenuhi syarat tamyiz, ada 3 kemarin ya, darah kuat ini tidak kurang dari minimalnya haid yaitu 24 jam, ya. Tidak lebih dari batas maksimalnya haid yaitu 15 hari, ya. Kemudian darah lemah ini tidak kurang dari 15 hari, 3 syarat ini, maka ini adalah mumayyizah. Saya membedakan. Berarti di sini dia mengatakan yang kuat adalah darah haid, yang lemah adalah darah istihadhah. Paham ya? Jadi kasih contoh di sini, perempuan yang sudah punya kebiasaan haid, walaupun sudah haid hanya sekali, perempuan ini namanya mu'tadah, sudah punya kebiasaan. Di haid hanya sehari. Haid sudah pernah walaupun hanya sekali. Namanya mu'tadah. Nah, perempuan yang seperti ini apabila melihat darah dan lebih 15 hari berarti ini istihadhah. Tapi mana yang istihadhah, mana yang haid? Lah ini pertanyaannya di situ. Maka di sini dilihat kalau mumayyizah berarti yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadhah. Lemah kuat bagaimana ya? Darahnya ini keluar dalam 2 kondisi. Ada yang hitam misalnya, ada yang blonde, 2 warna misalnya. Satunya kuat, satunya lemah. Tuh. Seperti itu. Jadi sifatnya lebih dari satu, kondisinya lebih dari satu. Jadi di waktu tertentu darahnya kuat, di waktu tertentu darahnya lemah. Gitu. Maka dia menghukumi yang kuat adalah haid, kemudian yang lemah adalah istihadhah. Jadi di sini walaupun dia sudah punya kebiasaan, bukan haid yang pertama, di sini dia tidak mengembalikan ya perincian mana yang haid mana yang istihadhah kepada kebiasaannya. Jadi di sini dia tidak mengatakan, oh saya haidnya kan biasa 7 hari, ya sudah berarti 7 hari haid, selebihnya istihadhah, tidak seperti itu. Kalau dia mumayyizah. Tapi kalau ghairu mumayyizah, bagaimana ghairu mumayyizah? Misal darahnya ini keluar dalam satu waktu, keluarnya lebih dari 15 hari dan warnanya sama, satu sifat, merah semua, merah dan satu warna. Maka di sini dia kalau mu'tadah mengembalikan kepada kebiasaannya. Itu. Tuh. Itu penjabaran mengenai istihadhah. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya ada perempuan yang namanya apa? Mutahayyirah. Apa itu perempuan mutahayyirah? Perempuan mutahayyirah ini adalah perempuan yang lupa kapan dia haid, mulainya haid kapan, kemudian dia ini biasanya haid berapa lama, berapa hari, dia lupa sama sekali. Ada beberapa macam mutahayyirah, akan saya sebutkan 3. Yang pertama adalah mutahayyirah mutlaqan. Perempuan yang sudah dia nggak ingat haidnya kapan mulainya, haidnya berapa lama, nggak ingat sama sekali. Nggak ingat sama sekali. Saking bingungnya mungkin karena nggak laku-laku, umpamanya nggak ada yang ngelamar-ngelamar atau mau lamaran nggak jadi umpamanya, sehingga stres, sehingga
keluar darah sampai istihadhah dan dia tidak ingat kapan mulainya, berapa biasanya berapa harinya, nggak ingat. Ini namanya mutahayyirah mutlak. Maka di sini ya berarti sudah. Apa hukumnya kemarin? Masih ingat kalian, teman-teman? Ini karena ada teman-teman ngaji juga ya di sini. Jadi mohon dimaklumi kalau bahasanya kok gaul atau gimana gitu. Gimana penyebarannya kemarin? Kalau mutahayyirah mutlaqan, bagaimana penjelasannya? Ya. Langsung saja ini karena subhanallah hari ini ada tamu dan kita besok di pondok juga ada persiapan untuk hawajiz mahabbah, mohon doanya. Mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan, tidak ada aral yang melintang. Jadi ini kita harus ngatur. Saya sebutkan langsung saja permasalahan terkait mutahayyirah. Jadi mutahayyirah gimana kemarin hukumnya, teman-teman? Gimana? Terus? Ya. Jadi perempuan yang seperti ini adalah sama seperti perempuan yang haid, tapi bukan dalam permasalahan talak. Jadi kalau talak boleh ditalak, nggak haram hukumnya. Sholat tetap sholat, puasa tetap puasa, kan seperti itu kan? Jadi di sini berarti kahaidin fi ibadatin taftaqiru ilan niyah. Fi ghairi masalah ditolak. Berarti kalau perempuan haid ditalak kan nggak boleh, hukumnya kan talak bid'ah. Bagi yang ikut kajian nikah dengan saya sudah saya sebutkan itu talak bid'ah. Di antaranya adalah ketika dijatuhkan oleh seorang suami dalam kondisi perempuan ini sedang masa haid, jatuhkan talak. Ini hukumnya talak bid'ah, hukumnya haram. Haram tapi jatuh. Seperti itu. Jadi hukumnya adalah seperti perempuan yang haid tapi bukan dalam permasalahan talak dan ibadah yang butuh kepadanya. Jadi tetap wajib sholat dan seterusnya. Karena dia tidak tahu. Itu yang pertama, mutahayyirah mutlaqah. Ada mutahayyirah nasya waqtan la qadran. Ada mutahayyirah nasya qadran la waqtan. Jadi yang pertama adalah dia lupa, waktunya lupa, tapi dia ingat kalau dia itu mulainya kapan haidnya dia lupa, tapi dia ingat kalau dia itu haidnya adalah 5 hari. Umpamanya. Atau sebaliknya, dia ini ingat kapan haidnya, tapi dia lupa kadarnya berapa hari. Haidnya berapa hari. Lah, ini dua pembagian ini. Maka di sini yang yakin haid ya dihukumi haid, yang yakin istihadhah ya dihukumi istihadhah. Selebihnya itu sama seperti perempuan yang macam yang pertama tadi, mutahayyirah mutlaqah. Jadi kita akan sebutkan contoh perempuan yang ingat waktu tapi lupa kadar. Ingat waktu lupa kadar. Berarti misal dia tanggal 1 haid. Ingat kalau tanggal 1 saya itu haid. Tapi dia haidnya berapa hari dia lupa. Maka di sini yang yakin minimalnya haid berapa hari? 1 hari kan? 1 hari. Berarti hari pertama ini adalah dihukumi haid. Selebihnya sampai terusnya itu istihadhah. Paham ya teman-teman ya? Ini bagi perempuan yang ingat waktu lupa kadar. Bagaimana kalau sebaliknya ingat kadar tapi lupa waktu? Misal perempuan nggak ingat kapan yang mulai haidnya ya. Tapi dia ingat kalau dia itu haidnya adalah 5 hari. Dan dia ingat ke tanggal 10 itu dia haid. Maka tanggal 10 ini boleh jadi adalah hari pertama. Berarti hari kedua ya 11, hari ketiga ya 12 sampai 14, tanggal 14 itu kan 5 hari. 10, 11, 10, ini biar kelihatan. 10, 11, 12, 13, 14. Bisa jadi kan ini hari pertama. Tapi bisa jadi juga ini 10 ini hari yang terakhir. Berarti apa? 6, 7, 8, 9, 10. Ada kemungkinan yang 10 ini jelas haid. Iya kan?
Yang 10 jelas haid. Ya. Yang 11, 12, 13, 14 ini kan ada kemungkinan haid, ada kemungkinan tidak kan? Ada kemungkinan haid, ada kemungkinan tidak. Itu seperti itu. Atau misalnya kalau 10 ini hari yang terakhir. Misalnya, berarti apa? 6, 7, 8, 9. Ini ada boleh jadi haid, boleh jadi tidak. Berarti kan ada dua kemungkinan kan? Nggak yakin kan? Maka di sini seperti apa? Seperti siapa? Mutahayyirah mutlaqan. Bagaimana? Maka dia seperti seorang perempuan yang haid kecuali dalam permasalahan talak dan ibadah yang butuh kepadanya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak apa-apa kita hanya setengah jam. Yang penting bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab teman-teman santri ya. Yang belum punya wudhu bisa sholat duluan beberapa gitu, sholat duluan jamaah 3 orang untuk segera bikin cetakan donatnya teman-temannya. Monggo kalau ada yang mau siapa? Ya dia nanti 3 biar nanti atau 5 orang enggak apa biar segera sebelum melembung itu donatnya. Barakallahu fikum, mohon dimaklumi karena kita ada gawe di sini. Mau kalau ada yang mau tanya silakan. Bisurah ya syawab. Menjalani apa yang dijalani oleh orang haid, tolong kasih soal lagi Ustaz. Maksudnya kasih soal gimana ini? Menjalani apa yang dijalani oleh perempuan yang haid. Perempuan yang haid ngapain? Kan enggak boleh baca Al-Qur'an ya kan? Apa perkara-perkara yang diharamkan oleh perempuan yang haid? Nah itu enggak, itu maksudnya menjalani seperti apa yang dikerjakan oleh perempuan yang haid. Itu maksudnya seperti itu. Cara membayar puasa. Nah ini kasusnya gimana ini? Oke, saya kasih gambaran secara umum. Jadi gini, ini yang mana ini? Yang haid ya? Yang haid ya, puasanya orang mutlakon. Mutahayyirah mutlakon maksudnya. Ya tadi itu, kalau misalnya dia itu tadi, kalau seandainya pertama kan gini, tahunya prakteknya kan gini, misal dia mutahayyirah mutlakon. Berarti di sini hukumnya seperti hukumnya perempuan yang haid, kecuali dalam permasalahan ibadah yang butuh kepada niat. Cuman dia wajib sholat, wajib puasa kan seperti itu. Cuman tahunya kapan? Lah orang kan tahunya kan ketika orang itu kapan tahu dia istihadah ini? Ketika darah haidnya ini melampaui batas maksimal yaitu 15 hari. Kalau melebihi itu berarti saya ini istihadah berarti. Seperti itu. Lah berarti ya sudah, dia punya hutang gitu. Hari-hari sebelumnya dia tidak berpuasa karena dia mengira dia haid, dia punya hutang seperti itu. Ya tinggal ngitung berapa. Itu ya. Ustadz, kalau kebiasaan haid, jadi Mbak Pia biar enak sama kasih contoh soal langsung aja gitu. Nah, kalau kita paham kaidah ya enak tinggal jawab gitu aja. Kalau kayak gini kan, jadi saya jelasin dari awal gitu aja. Kebiasaan haid selama setahun itu 5 hari setiap per bulannya, tapi tiba tahun kedepannya hanya 7 hari Ustadz. 2 hari itu darah haid atau darah yang lain? Kalau masih dalam masa 15 hari, ya berarti darah haid. Karena terkadang seorang perempuan itu kebiasaannya berubah. Kebiasaan haidnya. Apakah boleh seorang perempuan mengulangi hafalannya dalam keadaan haid? Ini juga pertanyaan sudah saya jawab pada pertemuan selanjutnya. Tidak apa-apa, saya ulang jawabannya. Boleh mengikuti mazhab yang memperbolehkan. Seorang mustahadah apa bisa keluar haid? Dan bagaimana membedakan darahnya? Jadi pertanyaan seperti ini, tapi tidak apa saya jawab. Ini sebenarnya kalau kita paham permasalahan, itu kita sudah bisa jawab. Ya ini sama Jabar atau siapa ini. Jadi Ustadz mustahadah apakah bisa keluar darah haid? Nah ini. Gini loh, kita harus paham bahwasanya mustahadah itu adalah ketika seorang keluar darah sudah melampaui darah haid. Jadi kalau orang misalnya keluar darah masih hari pertama, dia mengatakan apa? Mencapai batas minimal, dia mengatakan ini darah haid. Kedua, darah haid.
ketiga darah haid sampai hari ke-15 dia mengatakan darah haid. Kalau setelahnya selesai ya sudah berarti itu semuanya haid. Kalau lebih, oh berarti saya istihadah di sini. Kalau saya lebih berarti istihadah. Nah sekarang tinggal bagaimana saudara-saudara, diulang-ulang, saudari-saudari, tinggal bagaimana sekarang ini dia kondisinya apa? Baru pertama head, sudah pernah head, darahnya ini satu warna, dua warna, lah itu baru seperti itu. Membedakan darahnya. Darahnya kan ada sifat-sifatnya. Seperti itu. Ya, Mas Raden dari Aceh. Kalau seorang perempuan telah mengalami masa haid selama 12 hari dan telah terputus haidnya, kemudian 10 hari ke depan dia keluar darah lagi. Apakah darah ini dikatakan darah haid? Jadi keluar darah 15 hari. Kemudian terputus. Begini, kita katakan bahwasanya ini jedanya ini kurang dari batas minimal haid. Jadi disebutkan oleh para ulama bahwasanya antara haid satu dengan haid berikutnya itu batas minimal suci adalah 15 hari. Jadi bukan darah haid ini. Darah apa ya tergantung permasalahannya. Perempuan telah mengeluarkan darah haid selama 7 hari. 14 hari ke depan mengeluarkan darah. Apakah darah yang dikatakan haid atau istihadah? Tergantung kasusnya juga. Saya gimana ya, subhanallah. Jadi harus dilihat dulu ini harus saya jadi ragu ini apakah saya ini salah menjelaskan atau bagaimana. Sepertinya permasalahan yang saya jelaskan ini belum dipahami sebagaimana mestinya. Jadi coba nanti di murojaah didengarkan diulang-ulang penjelasan saya itu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu kok seperti sebenarnya gini, sebenarnya saya paham ya, tidak apa-apa orang namanya belajar, kadang ya sekali jelaskan paham, kadang perlu 2 kali, kadang berkali-kali, apalagi kaum laki-laki yang nggak pernah haid dan istihadah, nggak tahu menentang hal itu. Saya sangat maklumi sekali. Tapi gini, bukan berarti setiap kali ada pertanyaan itu diajukan kepada tutornya, enggak. Jadi kita diberi anugerah akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peres otak dulu lah. Jadi coba saya dengarkan lagi. Sekali dengar enggak paham. 2 kali enggak paham. 3 kali. Jadi dipikir dulu. Oh iya, kemarin jelaskan seperti ini. Baru kemudian ditahrir. Jangan udahlah enakan nanya itu, enggak usah mikir, enggak usah susah payah, enggak usah repot-repot, nanya Ustaz aja nanti seperti itu. Jadi gini, mohon maaf ini jadi karena saya terbiasa ngisi di teman-teman santri dan karena kita kaderisasi jadi mungkin agak streng gitu ya, agak terlalu keras atau gimana terserah lah. Saya itu yang penting hasilnya saya. Jadi gini, saya rasa kalau ini kan saya sudah ngulang untuk kesekian kalinya ini. Sampai anak pesantriwati ini Ustaz ngulang lagi nih. Ini kali ketiga saya ngulang ini. Kali ketiga belum kajian yang ada di Facebook itu kali keempat itu saya ngulang permasalahan mutahayyirah ini. Cobalah, saya harapkan ini di murojaah lagi, didengerin lagi. Kalau seandainya masih belum paham, silakan ditanyakan. Wajar gitu. Apalagi kita cuma seminggu sekali, kemudian nggak pernah di murojaah, ya wajar kalau nggak langsung paham. Jadi coba didengarkan lagi ya, biar enak, biar kita juga bisa nambah. Biar maklumat yang saya berikan juga lain gitu. Makanya ini saya agak kurang pede dalam pengertian ini kayaknya orang-orang masih belum paham gitu loh dari model pertanyaan yang disampaikan seperti itu. Kalau menurut saya sih gini, indikasi paham itu bisa dilihat dari gimana pertanyaan yang diajukan. Karena pertanyaan yang diajukan itu kalau saat ini kita memahami kajian itu bisa kita jawab sendiri. Istihadah dalam bab nifas belum ya? Ya belum. Insya Allah mohon diingatkan, kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Belum saya jelaskan sama sekali. Tapi mudah kok. Kalau kita paham dengan istihadah dalam bab haid, mudah. Intinya gini, kalau orang keluar darah lebih dari batas maksimal, yaitu 60 hari, maka itu dia istihadah nifas.
Tapi perinciannya bagaimana lah ini? Ini lebih simpel daripada haid. Dan gini ya, mohon tidak baper dengan omongan saya gitu. Kita ini cari ilmu. Kalau misalnya dengan omongan seperti ini dapat Ustaz kok gitu ya, maksudnya kok mohon tidak baper. Jadi ya saya seperti ini. Ustaz, madhab yang perbolehkan itu madhab apa ya Ustaz? Yang perbolehkan kemarin itu adalah masih dalam madhab Syafi'i itu. Pendapatnya siapa kemarin, Mbak? Masih ingat saya? Iya, pendapatnya Ibnu Abbas. Adakah amalan buat orang yang lagi haid, Ustadz? Ada, banyak. Dia bisa berzikir, atau dia bisa membaca Al-Quran, ikut madhab yang tadi memperbolehkan. Misalnya. Dia bisa murojaah kitab, dia bisa beristighfar. Tidak ada larangan bagi seorang perempuan yang haid untuk beristighfar, tidak ada. Ya, ya. Terima kasih ada ini yang sangat menggembirakan ini. Ya, terima kasih, sangat paham sekali gitu. Ya, karena sedang sibuk untuk hawajis. Di sini ada yang Ustadz, tolong share nomor rekening untuk hawajis mahabbah. Barakallahu fiki. Insyaallah. Langsung peka sekali ini. Jadi saya harapkan saya ini apa kalau di forum seperti ini lebih kalem ya, tapi kalau di pondok lain lagi cerita. Jadi ya mohon tidak baper gitu loh. Bahasa saya seperti ini. Insya Allah ini yang bermanfaat menurut saya daripada kalem tapi nggak nyambung dan seterusnya. Jadi biar ada upaya lah dari para jamaah yang di luar sana untuk upaya untuk paham gitu loh. Jadi jangan dengerin Ustadz tak paham, ada pertanyaan terus ditanyakan. Enggak kayak gitu gitu loh. Kapan kita majunya kalau seperti itu? Dalam urusan duniawi saja orang kalau pengen matematika dia harus memeras otak kan biar paham rumus kan. Nah, ini jangan ini gimana Ustadz soal seperti ini gimana jawabnya? Kok enak banget gitu. Enggak. Saya sudah ngasih rumus, sudah ngasih kaidah-kaidah gitu. Kalau mau silakan mentahrir permasalahan silakan. Tapi kalau ngasih pertanyaan ini gimana Ustadz? Ada marah kita udah jelaskan. Seperti itu. Oke, nanti saya kirim Mbak pengirim jadi langsung direct message ini nanti. Mohon Bu Hajah nanti di-share ya. Itunya ke teman. Ini yang minta saya. Oke. Kalau dia haid lalu dia akan menikah di masjid wakaf. Bagaimana hukumnya? Perempuan yang haid dalam mazhab Syafi'i itu tidak bisa tidak boleh berada di masjid. Seperti kalau mau ikutan benar-benar murni pendapatnya Imam Syafi'i ya berarti ya sudah di pelataran masjid umpamanya kan bisa, atau di gedung lain kan bisa, atau di rumah gitu kan bisa, atau kalau mau murah meriah di KUA enak nggak pakai bayar, tugas KUA-nya nggak usah datang langsung ke sana, nggak usah ngasih pesangon KUA-nya itu enak, lebih hemat dan pernikahannya juga sah, tidak harus di masjid. Itu Mbak, Pak Mas Putra atau Pak Putra. Insya Allah ini saya share ya linknya ini bisa di murojaah ini langsung dengan Syekh Fadi menggunakan bahasa dan saya terjemah dan ini sangat pelan sekali. Mungkin saya juga harus mungkin sayanya yang perlu introspeksi diri, saya terlalu cepat atau mungkin artikulasi saya masih berantakan ya mohon dimaklumi. Oke, sebentar saya sebutkan ini linknya. Syekh Fadi. Ini ada di halaman Facebooknya Ustadz Abdullah. Monggo bisa di-share, dengarkan dari awal sampai akhir, sangat mudah sekali. Dan di situ juga ada beberapa contoh dan ujian dari Syekh Fadi. Syekh Fadi ngasih soal ke teman-teman yang hadir itu. Ini saya share ya. Monggo bisa. Oke. Sangat jelas sekali di situ. Beberapa contoh juga sudah saya sebutkan. Oke. Ada lagi?
Kalau tidak ada, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Materi yang saya sampaikan tadi itu berbahasa Arab dari kitab ini. Saya rasa PDF-nya sudah saya share. Tapi kalau mau kitab fisiknya monggo silahkan. Bisa menghubungi admin nanti. Ya, jadi saya harapkan kita mengingat apa perkataan syak penyair ya. Isbir ala muril jafami muallimi fa inna rusukhul ilmi fi nabaratihi. Jadi isbir, sabarlah kalian ala muril jafa dari kalau dimarahin gurunya atau diteriakin gurunya atau kok ya mungkin mendapatkan perkataan yang pedas atau bukan nyinyir ya, pedas misalnya tajam dari gurunya harus sabar gitu. Karena disebutkan di situ fa inna rusukhul ilmi fi nabarati. Fa inna rusukhul ilmi fi nabarati. Karena apa? Menancapnya ilmu adalah dengan cara seperti itu. Jadi kadang kita belajar itu guru teriak, guru marah, guru kitanya enggak paham-paham dan kita nggak ada upaya gitu, nggak maksimal. Seperti itu. Kalau pengen cara ulama ya seperti itu. Link apa ini? Ya, pendapatnya juga bisa menyentuh Al-Qur'an itu. Link apa ini? Mbak pengirim ini, link apa ini? Link Nasyafatul ini loh, sudah saya kirim itu. Me to everyone itu hak Facebook itu di situ ada itu, tinggal klik aja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kayak saya seperti ini jadi nggak perlu kaget, nggak perlu apa baper, biasa aja gitu. Canda mau canda sama saya boleh, mau ya agak sedikit strength juga bisa. Yang penting kita mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan istiqomah ya kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nuhalil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.